Iya, salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Dan sahabat-sahabat Om Bro, semoga hari ini, saat ini, detik ini, dan sampai kapanpun tetap sehat serta tetap semangat dalam memelihara burung ya. Untuk video tip ini, video tip kali ini Om Bro akan menjawab pertanyaan yang sudah banyak sekali ya melalui WA atau di komentar. Komentar itu biasanya Om Bro tidak membalas, tapi akan membuat tipnya ya. Adapun pertanyaan itu sebagai berikut. Om Bro, apa benar anis merah itu membuat over birahi cucak hijau? Ya, sekali lagi, apakah anis merah itu membuat cucak hijau over birahi? Nah, seperti ini. Terkadang kita akan mendapat tanggapan miring ya, atau tidak terbukti kalau itu sumber yang membuat cucak hijau itu bisa over birahi. Karena untuk burung cucak hijau, khusus cucak hijau itu memang mudah sekali terkena yang namanya over birahi. Jadi dia tidak hanya bisa over birahi saat melihat burung ini. Jadi tidak semua burung itu bisa dikategorikan membuat over birahi. Karena untuk cucak hijau itu perawatan itu sangat beda dengan burung yang lain. Cucak hijau itu mudah sekali over birahi, jadi tidak hanya anis merah tetapi burung lainnya pun bisa membuat cucak hijau itu over birahi. Dan yang terpenting itu cara penempatannya atau menaruh cucak hijau itu saat di rumah itu benar-benar jaga jarak antara cucak hijau dan burung lainnya supaya tidak menimbulkan over birahi. Nah, untuk pertanyaan ini ya, untuk masalah anis merah, sebelum Om Bro kasih ulasan, tentunya Om Bro biasanya akan memberikan sedikit penjelasan atau uraian tentang tip yang akan Om Bro berikan ya. Seperti contohnya itu ada sugesti itu bilang begini, Om, kalau kamu pelihara murai batu jangan pelihara perkutut, nanti murai batunya jelek karena keisi sama kutut ini. Terus ada yang bilang kan, jangan pelihara pokse, kalau pelihara cucak orwo nanti cucak arwahnya jelek. Terus ada yang bilang jangan pelihara terucuk dengan cucak hijau, ada yang bilang pelihara inilah dan itu. Karena apa? Karena semua burung yang berkelamin jantan dan burung itu masuk kategori factor ataupun semi factor, itu semua bisa mengisi atau bisa merekam suara burung lain, direkam oleh burung itu sendiri. Tetapi pada saat burung itu akan kita jadikan lomba, itu biasanya tidak akan keluar suara yang dia dengar, karena untuk semua jenis burung itu sudah ada bakat alami, yaitu bakat dari hutan. Semasa dia dilahirkan, dia sudah mendengar ocehan berbagai burung di sana, dan itulah isian yang sebenarnya ada pada burung kita. Jadi sebagai kesimpulan, kita harus mengabaikan sugesti atau mitos yang sebenarnya itu hanya akan mengganggu konsentrasi kita saat memelihara burung ya. Seperti contohnya yang sudah Om Bro utarakan di depan itu tadi ya. Jadi kita harus fokus dengan peliharaan kita tanpa harus takut dengan berita-berita yang menyebutkan cacu pakai ini dia OB, pakai ini dia OB. Yang penting kita lurus saja dengan apa yang sudah kita punya. Yang penting tuh dasarnya kita ngerti akan merawat burung. Jadi burung itu nantinya akan terhindar dari yang namanya over birahi, khususnya cucak hijau. Nah, kita langsung ke temanya ya. Untuk anis merah, benarkah anis merah itu membuat cucak hijau itu jadi over birahi? Dan sementara Om Bro jawab tidak ya. Karena apa? Selama kita bisa menjaga jarak antara anis merah dan cucak hijau, itu cucak hijau itu akan aman ya, kecuali
anis merah itu posisi teler dan cucak hijau itu kita taruh di sampingnya, mungkin itulah yang memicu cucak hijau itu over birahi. Dan sebagai saran supaya aman ya dijauhkan, jangan terus ditempel. Jangankan sama anis merah, sama burung kenari pun atau lobet pun yang warnanya hijau, itu cucak hijau itu juga akan over birahi kalau ditempel atau disandingkan, itu pun setiap hari. Tetapi apabila kita mampu menjaga jarak kedua burung ini, tentunya akan aman ya. Karena yang membuat over birahi itu bukan tampilannya, bukan bentuknya, tetapi karena dia kalah atau terusik teritori burung cucak hijau tersebut. Karena cucak hijau itu sebenarnya burung yang suka diasingkan atau suka menyendiri, jadi dia mudah sekali naik emosi dan birahinya apabila melihat burung yang dimana mampu mengusik area teritori burung itu tersebut, khususnya burung cucak hijau. Nah, pemahamannya seperti itu ya. Jadi si anis merah itu jangan dikambing hitamkan ya. Si anis merah itu tetap aman apabila disandingkan dengan cucak hijau, tetapi dengan satu syarat, yaitu harus jaga jarak minimal 6 meter dari rumah. Misalkan Anda punya anis merah ya, anis merahnya itu di luar, cucak hijaunya di belakang, atau kita balik, untuk cucak hijaunya di depan, anis merahnya di belakang, jadi cuman beradu suara gitu ya. Jadi pemicu OB pada anis merah dengan cucak hijau yaitu apabila setiap hari itu disandingkan, dan waktu disandingkan anis merah itu teler ini wik gitu ya, wik ini, terus cucak hijau itu melihat, maka cucak hijau itu akan merespon dan akan timbul over birahinya, itu kalau disandingkan. Tetapi selama Anda punya anis merah dan cucak hijau, tetapi setiap harinya itu menjaga jarak, ya akan aman ya. Karena yang aman itu ya jaga jarak. Karena apa? Jaga jarak untuk mencegah cucak hijau ini over birahi, dan anis merahnya pun juga akan nantinya over birahi atau macet bunyi. Karena apa? Karena untuk pertarungan suara dalam satu rumah yang diisi burung macam-macam itu akan membuat burung lainnya tuh ngedrop. Misalkan Anda punya cucak hijau yang super gacor, wiri gitu ya. Di situ ada anis merah yang juga super gacor. Tetapi saat Anda tidak memberikan jarak, atau memberikan jarak itu terlalu sempit, jaraknya minimal misalkan 1 meter dalam satu rumah, dan setiap hari itu kedua burung itu berbunyi. Lama-lama burung itu akan takut atau malas bunyi. Karena apa? Karena dia kalah gacor, meskipun keduanya itu sama-sama gacor. Nah, disitulah yang akan memicu timbulnya over birahi pada satu burung itu ya. Untuk anis merah mungkin efeknya dia akan macet karena dia kalah gacor, dan untuk cucak hijau efeknya dia akan over birahi karena dia juga kalah gacor serta melihat saat teler si anis merah itu. Jadi pada kesimpulannya dan jawaban Om Bro, apabila Anda punya anis merah dan cucak hijau serumah, biar semua aman ya, itu kita harus jaga jarak, menaruh burung itu berjauhan setiap harinya ya. Jangan ditempel. Kalau ditempel itu nantinya akan terjadi kekalahan satu belah pihak, yaitu misalkan cucak hijaunya yang kalah atau anis merahnya yang kalah, dan disitulah yang menjadikan pemacu yang kalah itu nantinya juga macet bunyi atau OB. Nah, disitulah peran kita selaku pemilik atau perawat burung itu benar-benar paham bagaimana cara kita menjaga burung kita supaya awet gacor, tidak kalah dengan satu burung lainnya, yaitu dengan cara menjaga jarak, memisahkan minimal itu 6 meter ya, 6 meter dari rumah kita ya. Seperti yang sudah Om Bro utarakan di depan tadi, apabila Anda punya anis merah gacor, cucak hijau gacor, taruhlah cucak hijau itu di depan, anis merahnya di belakang, atau sebaliknya anis merah di depan, hijaunya di belakang. Itu setiap hari di rolling. Penting saat menjemur
itu usahakan itu bergantian. Kalau lokasi Anda sempit, usahakan itu memakai apa itu pemisah itu bisa memakai kardus atau penyekat lah, penyekat ya, pakai kardus atau apa, yang penting itu tidak saling melihat, yang karena yang ditakutkan nanti apabila sewaktu-waktu anis merah itu teler, wik itu teler gitu, si hijaunya itu melihat dengan jarak yang sangat dekat, akan memacu birahnya apa itu over birahnya itu naik, karena memang pada apa itu ya, pada pengalaman yang sudah Om Bro lakukan saat Om Bro menaruh burung kacer merah itu ya, si anis merah itu yang sedang teler dengan cak ijo, itu memang reaksi cak ijonya itu langsung apa itu spontan, dia akan nabrak ataupun seakan seperti marah gitu ya, melihat si anis merahnya itu tadi teler. Jadi pada kesimpulan ya, untuk ringkasan jawaban video ini yaitu saling dijauhkan untuk keamanan ya. Sekali lagi, supaya benar-benar aman tetap dijauhkan setiap harinya. Nah, hanya itu ya yang bisa Om Bro jawab atas pertanyaan ini. Semoga setelah apa yang sudah Om Bro berikan ini, Anda termotivasi menambah kembali wawasan Anda, jadi Anda benar-benar jeli dalam memberikan rawatan atau perawatan harian burung yang Anda rawat ya. Semoga infonya membantu.